Hai guys, welcome back to my YouTube channel Pauline Wahyuni. Hari ini aku akan menceritakan tentang pengalaman hidup aku, pengalaman diselingkuhin sama pacar. Bukan pacar yang sekarang ya guys, tapi mantan aku. Jadi memang aku tuh dulu pernah diselingkuhin 2 kali dalam hidup aku. Bukan 2 kali sih, 2 orang. Pengalaman pertama itu adalah sama mantan aku yang waktu itu aku pacarin beda 5 tahun. Jadi waktu itu aku umurnya itu 18 tahun, sedangkan dia umur 23 tahun. Nah, kita beda 5 tahun. Dan awalnya itu memang aku kenalnya dari temen aku. Jadi temen aku itu kenalin aku sama nih cowok. Awalnya ini cowok baik banget sih guys. Maksudnya ya ngejar-ngejar gitu lah. Namanya juga cowok lagi ngejar cewek, tapi baik banget gitu. Terus dia pernah cerita sama aku sih. Dia pernah bilang pas kita PDKT kalau dia itu putus sama mantannya. Dia pacaran sama mantannya itu 3 tahun. Putus karena ini cowok ketahuan beberapa kali selingkuh. Terus habis dia selingkuh, mantannya ngebales selingkuhin dia lagi. Jadi saling selingkuh-selingkuhan gitu, akhirnya putus. Oke, jadi memang dari awal ada track recordnya itu ini orang tukang selingkuh. Tapi aku anaknya tuh dulu kepedean guys. Jadi kepedeannya itu adalah aku ngerasa kayak ya udah mungkin lu selingkuhin mantan lu karena mantan lu nggak bisa kasih apa yang lu butuhkan. Ya gue akan mencoba untuk jadi yang lebih baik gitu. Aku merasa seperti itu. Ya nggak mungkin lah lu selingkuhin gue. Gue udah merasa gue dirinya udah cukup bisa menjadi wanita yang baik gitu sebagai pacar. Aku kepedean. Terus selain itu juga ini cowok tuh bener-bener kasih unjuknya tuh kayak dia tuh penyayang banget, baik, nurut sebagai pacar. Tipe cowok yang nurut sama cewek gitu loh guys. Tipe cowok yang mengalah gitu ya. Dan aku juga suka dia anaknya tuh kalem. Jadi nggak terlalu banyak ngomong, suaranya juga nggak pernah keras kalau ngomong gitu. Terus juga itu pacar pertama aku yang beda umurnya banyak banget. Jadi beda 5 tahun gitu ya. Jadi aku lumayan merasa suka gitu sama cowok yang lebih dewasa sama aku. Akhirnya aku pacaran lah sama ini cowok. Memang ini cowok tuh awalnya baik banget guys. Pas awal pacaran tuh bener-bener dewa banget deh baiknya. Kayak ngalah banget gitu loh, anaknya ngalah. Kalau lagi aku marah, ngambek itu pasti dia yang kayak ngejar-ngejar minta maaf gitu. Pokoknya bener-bener kesannya tuh kayak dia hidup nggak bisa tanpa aku gitu. Sampai akhirnya aku pacaran sama dia selama 7 bulan. Itu kita berjalan dengan mulus. Dia juga nggak berubah. Akhirnya dia pindah kerja. Jadi dia dari kerja di suatu kantor, dia pindah ke kantor baru yang memang dari luar negeri. Kantor ini tuh kantor kayak internasional gitulah pokoknya ya. Nah akhirnya pas lagi dia pindah ke kantor baru ini, dia disuruh training ke luar negeri. Luar negerinya itu adalah ke Thailand, karena memang pusatnya kantor dia itu di Thailand. Akhirnya dia training di luar negeri di Thailand. Aku anaknya tuh nggak posesif ya guys. Aku anaknya nggak posesif, percaya aja sama cowok gitu. Jadi nggak berpikir banyak gitu loh. Terserah dia semuanya. Nah akhirnya dia di Thailand. Pas awal-awal dia di Thailand sih baik-baik aja. Jadi dia 11 hari ya training di Thailand itu. Dia juga ada cerita sama aku pas dia awal di Thailand itu. Dia bilang ada 3 cewek yang ngejar-ngejar dia katanya, yang naksir sama dia gitu, deketin dia. Padahal semua cewek ini tahu kalau misalnya ini cowok tuh udah punya pacar, yaitu aku. Karena waktu itu DP-nya dia, display picture-nya dia di line aja tuh foto aku sama dia gitu. Dan lucunya itu adalah cewek-cewek ini pada muji-muji aku. Jadi kayak pada bilang ke dia kalau misalnya cewek lu ini ya, itu ya gitu, kayak muji gitulah ya guys. Nah, aku biasa aja sih guys, pas aku dengar kalau dia ditaksir sama cewek ya aku mikir ya udahlah, itu kan hak orang, mungkin ya itu cewek demen sama lo, tapi kan ya aku percaya aja sama ini cowok. Aku nggak merasa curiga atau ketakutan apapun. Aku tuh emang orang gitu. Aku tuh bener-bener percaya banget kalau pacaran. Aku tuh nggak posesif sama sekali, nggak pernah yang namanya ngecek-ngecekin HP tuh, nggak suka banget gitu. Tapi setelah kayak masuk hari ketiga, hari keempat, ini cowok mulai aneh. Jadi tiba-tiba tuh dia, aku chat, balesnya tuh lama banget. Udah balesnya lama banget, terus lama-lama dia nggak bales chat aku dan ngilang, nggak ada kabar. Akhirnya aku marah dong ya guys, karena kan aku ngerasa ini orang kenapa sih kok ngilang, nggak ada kabar. Akhirnya aku tegur gitu ya, aku chat, aku tegur, aku marah. Tapi dia malah marah balik ke aku gitu. Dia kayak nggak merasa salah. Dan itu nggak biasa. Karena biasanya dia itu tahu diri guys. Kalau dia salah, dia akan minta maaf. Dan aku ngerasa pada saat itu, dia malah marah balik ke aku. Aku ngerasa kayak ini orang tuh kayak lagi cari gara-gara gitu loh. Lagi cari masalah sama aku. Ya udah akhirnya aku nggak balas chat dia. Pas aku nggak balas chat dia,
itu dia nggak ada cariin aku. Biasa tuh kalau misalnya aku nggak balas chat dia, itu dia pasti langsung cariin aku, tanyain Pauline gitu, telepon aku. Kalau ini nggak, dia tuh kayak nggak peduli. Ya udah, kalau lo nggak balas chat gue, oke, gue nggak peduli gitu. Aku merasa seperti itu. Akhirnya aku nggak balas chat dia sampai berhari-hari, guys. Kan dia 11 hari tuh di Thailand. Aku tuh berantem sama dia kalau nggak salah di hari ketiga atau keempat gitu. Dan aku nggak balas chat dia di hari keempat, seterusnya, terus-terusan sampai hari ke-11. Aku ngerasa itu udah aneh banget sih. Aku udah emosi banget, naik pitam banget. Cuman aku positive thinking. Nggak terbesit sedikit pun di otak aku kalau ada main macam-macam ini cowok di Thailand gitu. Karena dia memang di Thailand itu sendirian, guys. Dia itu tinggal di rumah dinas lah dari kantornya itu sendirian gitu. Aku nggak mikir macam-macam, aku percaya aja. Aku merasa kayak, oh mungkin dia lagi capek kerja, ya udahlah aku biarin aja gitu ya. Tapi sambil dalam hati tuh kesel keki juga nggak dicariin gitu kan. Akhirnya di hari ke-11 sebelum dia pulang, dia itu chat aku malamnya. Dia itu bilang ke aku, Pauline, besok ketemu ya kita, aku ada mau ngomong sama kamu jam segini ya di mall ini gitu. Kita ketemuan di mall ini. Ya aku bilang oke. Aku cuma jawab oke aja udah. Abis itu dia udah nggak ngomong apa-apa lagi. Itu bener-bener aneh banget kan, guys. Maksudnya gini loh, aku tahu banget patternnya dia. Selama aku pacaran sama dia itu nggak pernah yang namanya kayak kalau kita lagi ngambek marah, dia itu diemin aku, nggak hubungin aku sama sekali. Dia tuh bukan tipe kayak gitu. Dia itu tipe orang yang kalau ceweknya marah, dia ngejar-ngejar, dia chat mulu, dia telepon mulu. Kalau kali ini tuh dia nggak peduli gitu loh. Kelihatan ini orang nggak peduli, guys. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dia di hari Sabtu. Aku inget banget di hari Sabtu di suatu mall. Dan di situ kita ketemu di lobi. Pas lagi ketemu juga dia kayak dingin mukanya, aku juga dingin gitu kan. Aku lagi ngambek, aku ngerasa gitu kan. Gue lagi ngambek, lo yang harus minta maaf ke gue. Aku mikir gitu, karena kan aku nggak salah. Dia yang ngilang, terus dia juga yang marah-marah sama aku balik gitu. Dia juga nggak peduli gitu. Akhirnya kita kayak jalan, aku ngikutin dia gitu. Jadi dia kayak ngarah ke suatu kafe. Aku juga nggak tahu kafe apa, karena dia nggak ngomong sama sekali sama aku. Pokoknya kita cuma kayak ketemuan, tatapan mata, terus ya udah. Dia ke kafe, aku ikutin dia dari belakang gitu kan. Akhirnya kita sampailah di kafe itu. Nah di kafe itu tiba-tiba dia minta putus. Aku juga sampai kayak bingung, hah? Minta putus? Salah gue apaan lu minta putus? Maksudnya kita tuh udah pernah melalui berantem yang lebih gila daripada kemarin. Kemarin tuh kayak bukan berantem, biasa aja gitu ya. Tiba-tiba lu minta putus. Akhirnya aku desak dong, maksudnya aku kayak cari tahu lu kenapa mau putus sama gue gitu. Lu jujur aja, lu mau putus tuh kenapa, kasih gue alasan. Dia bilang, aku nggak bisa kasih alasan kamu. Ya aku nggak bisa dong ya kan, aku nggak bisa diginiin. Maksudnya lu tiba-tiba mau putus sama gue tapi lu nggak kasih gue alasan, kan lu gila gitu. Maksud aku kayak gitu. Akhirnya dia bilang, aku bilang kan, ya udah lu jujur aja sama gue, lu sebenarnya tuh kenapa. Akhirnya dia ngaku, guys, setelah aku desak dia. Dia bilang gini, sebenarnya aku itu selingkuh pas lagi di Thailand sama cewek Thailand itu. Cewek Thailand yang mana, aku bilang. Terus dia bilang, kamu inget kan ada 3 cewek yang aku bilang naksir ngejar-ngejar aku di Thailand. Nah 3 cewek ini adalah 3 orang Thailand yang memang kerja di kantor pusat kantornya dia, mantan aku ini. Nah ada satu cewek yang ternyata tuh deketin dia dan dia juga suka mantan aku ini gitu. Jadi dia bener-bener klik, akhirnya dia selingkuh sama ini cewek. Terus aku nanya dong, lu selingkuh ngapain aja ya kan? Terus dia bilang cuman pegangan tangan aja kok. Akhirnya dia cerita-cerita kalau dia itu selingkuhnya cuma pegangan tangan doang gitu. Ya aku antara percaya atau enggak sih, guys. Karena aku ngeliat dari foto ceweknya itu kayak cewek gak bener gitu, guys. Kelihatan lah cewek gak bener. Gimana sih cewek yang gampangan, murahan gitu ya. Kalau gak gampangan gak mungkin lah cewek ngejar-ngejar cowok yang jas-jas udah punya pacar gitu kan. Profile picture-nya aja sama pacarnya. Dan aku ngerasa berarti cowok aku ini, yang pada saat itu kan dia cowok aku ya, mantan aku ini berarti dia itu juga welcome gitu, melambaikan tangan, membuka tangannya lebar-lebar untuk digodain namanya itu cewek gitu. Ya udah, akhirnya aku di situ asal tahu aja. Terus aku bilang ya udah oke, kalau gitu kalau mau putus ya kita putus aja. Setelah aku bilang aku mau putus, tau nggak mantan aku bilang apa? Maafin aku ya, kita jangan putus ya. Hah? Aku sampai mikir, kok aneh ya, ini orang mau putusin gue tadi, giliran gue udah bilang oke putus, lu malah ngemis-ngemis gak mau putus sama gue. Akhirnya dia gak jadi putus sama aku, guys. Jadi dia tiba-tiba bilang, aku gak mau putus sama kamu ya, maafin aku kayak gini, aku gak akan ngulangin lagi deh gini. Terus aku di situ tuh masih bego banget, guys. Bayangin aku masih umur 18 tahun, masih bener-bener gak ada logikanya, mikir tuh masih pakai hati semua gitu. Akhirnya di situ aku maafin dong, guys. Aku bilang ya udah nggak apa-apa, tapi jangan ngulangin lagi gini-gini gitu-gitu.
Akhirnya udah kita berjalan seperti biasa, pacaran. Walaupun di situ sangat tidak nyaman ya guys. Karena kalian bayangin, kalian pacaran sama cowok yang pernah selingkuhin kalian dan kalian nggak tahu itu cowok tuh pernah ngapain aja sama tuh cewek. Dan kalau aku kasih lihat kalian foto ceweknya itu geleng-geleng kepala guys, kayak cewek nggak bener. Aduh pokoknya cewek nggak bener. Sampai maaf ya, buah dadanya aja juga operasian gitu, kelihatan banget. Ya udah, akhirnya di situ aku udah curiga-curiga, cuman aku masih bodoh banget guys. Jadi aku masih kayak ya udahlah, terima-terima aja. Dan pada saat aku tahu aku diselingkuhin itu, malamnya aku nggak bisa tidur guys. Aku sampai kayak mimpi buruk gitu, gemeteran, kedinginan, jadi kayak tidur bentar bangun sampai nangis-nangis gitu. Karena aku kecewa dan sakit hati. Aku masih nggak bisa terima gitu, nggak percaya, kok bisa ya ini cowok kelihatan baik selama ini sama gue tapi dia selingkuhin gue. Dan aku sekarang mikir, aku merasa bodoh banget, kayak kenapa dulu pas aku tahu diselingkuhin aku masih terima dia balik, masih mau pacaran. Terus malamnya aku masih kayak nangis-nangis sendiri, sedih sendiri, padahal ini orang tidur nyenyak guys. Aku teleponin pada saat pagi-pagi gitu ya, subuh-subuh jam 2 jam 3 gitu. Aku teleponin, aku pengen curcol sama nih cowok, aku pengen cerita, aku tuh sedih banget kamu selingkuhin aku gitu-gitu. Nih cowok nggak diangkat. Terus siangnya baru dia jawab, dia bilang, aku sorry ya nggak angkat telepon kamu, aku tidur semalam. Kalau dipikir sekarang aku emosi guys, karena aku mikir kayak gue nggak bisa tidur gara-gara gue stres mikirin lo, gue kecewa, tapi lo enak-enakan tidur gitu. Aku sampai mikir sekarang, oh my god, betapa bodohnya aku gitu kan. Tapi penderitaan aku tidak selesai sampai di sana aja guys. Jadi setelah aku menerima balik dia yang jelas-jelas udah selingkuhin aku, udah ngaku, di sana setelah itu hubungan aku sama dia udah beda, udah nggak kayak dulu lagi. Dia itu tiba-tiba jadi belagu guys. Belagunya itu tuh mungkin dia ngerasa aku tuh sayang sama dia, cinta sama dia, makanya setelah dia selingkuhin aku masih terima dia. Betapa bodohnya aku gitu kan. Dia mungkin nyadar, jadinya dia belagu, yaitu jadinya suka marah-marah sama aku, bentak-bentak aku. Terus juga jadinya kalau aku marah, ngambek, itu dia nggak pernah baik-baikin aku. Dia kayak bodo amat gitu, ya udah lo kalau mau marah ya udah gue nggak peduli, kayak gitu loh. Beda banget sama sebelum dia selingkuh. Sebelum dia selingkuh dia nggak pernah kayak gitu. Kalau aku ngambek dikit aja langsung ditelepon-teleponin, disamperin, dicariin, dichatin. Separah itu guys, berubah banget ini cowok gitu. Aku bener-bener setelah dia selingkuh dan aku terima balik, itu bener-bener hell sih, neraka banget buat aku. Karena dia berubah banget, dia udah bukan diri dia yang dulu, jadi belagu banget, jadi menindas. Tepatnya dia itu menindas diri aku gitu. Dia merasa aku butuh dia banget. Nah setelah itu dia tiba-tiba makin posesif sama aku. Jadi kayak chat aku tuh dicekin mulu sama dia, kayak Line. Zaman itu tuh aku masih pakai Line. Jadi kayak Line aku tuh dicekin, dibukain satu-satu, kontaknya juga diliatin siapa aja dan lain-lain. Kalau ada yang baru dia akan interogasi aku kayak aku penjahat. Selain itu dia itu maksa banget aku untuk pakai tracking, GPS tracking gitu. Jadi kalau misalnya aku masukin passwordnya gitu, aku sama dia ke connect. Jadi kalau misalnya aku dimanapun dia bisa langsung ngelacak gitu loh, di HP-nya tuh langsung kelihatan aku tuh lagi ada di mana dan lain-lain gitu. Aku nggak mau dong, aku cerita sama kakak perempuan aku bilang, gila ya, sakit jiwa ya pacar lo. Nggak boleh lah kayak begitu, nggak ada privasinya sama sekali ya kan, posesif banget, udah nggak sehat, jangan mau, katanya kakak perempuan aku. Ya udah aku bilang nggak mau kayak gini, apaan sih, nggak mau pakai GPS tracking. Tapi untungnya pada saat itu sih itu cowok nggak maksa-maksa banget, abis aku tolak gitu. Dan aku juga belajar bahwa seorang tukang selingkuh, dia kan tahu ya diri dia itu tukang selingkuh, nggak bisa dipercaya dan lain-lain. Jadi dia ketakutan pasangannya itu akan melakukan hal yang sama seperti dia, makanya dia posesif, dia nggak percaya sama pasangannya gitu. Suatu hari ada kejadian yang cukup membuka mataku betapa jahatnya ini cowok ke aku guys. Jadi memang pada saat itu aku pergi ke suatu mall. Ini jadi udah sekitar 2 bulan setelah putus dan diselingkuhin sama dia, terus balikan lagi ya. Jadi memang pada saat itu aku ke mall sama dia, terus aku lagi nggak rapih, jadi penampilannya tuh lagi kucel banget, lagi jelek, muka juga nggak jelas gitu kan. Dan memang nggak ada rencana untuk ketemu orang atau rapi-rapi, jadi aku sama dia cuma berdua aja gitu ya. Tiba-tiba pas sampai di mall, temennya itu nelfon dia, temennya nanya, lu di mana bro? Terus si cowok aku alias mantan aku ini bilang, gue lagi di mall A. Terus udah gitu temennya bilang, oh gue lagi di mall A juga, yuk ketemuan. Terus tiba-tiba ini cowok tanpa nanya ke aku mau nggak ketemuan atau kayak gimana, nggak ada basa-basinya, langsung bilang, oke bro. Aku langsung kayak melotot gitu, kayak, hah? Gue lagi
penampilannya berantakan begini. Oke guys, kalian sebelum judge aku mau jelasin dulu. Setiap orang itu beda-beda ya. Kalau aku pribadi, aku itu orang yang maunya itu tampilnya rapih lah ya. Tampilnya itu yang pantas di depan teman-teman atau keluarga dari cowok aku. Jadi aku maunya itu kelihatan rapi. Jangan sampai pas aku lagi kucel, lagi berantakan, lagi jelek, ketemu sama orang-orang yang dikenal sama cowok aku ini. Aku nggak mau gitu. Aku nggak mau malu-maluin cowok aku. Aku juga nggak mau malu-maluin diri aku. Aku takut diomongin gitu. Pada saat itu, aku ngerasa penampilan aku tuh bener-bener hancur banget guys. Bener-bener sehancur itu, nggak pantas untuk ketemu teman-temannya gitu. Aku merasa kayak aku malu aja, nggak pede sendiri. Makanya aku bilang, aku nggak mau ketemu teman-teman kamu. Aku bilang, kamu kenapa nggak nanya-nanya dulu sama aku? Tanya dong, aku mau ketemu teman kamu juga atau enggak. Sedangkan ini cowok marah-marah ke aku. Dia bilang, kamu nggak boleh kayak gitu dong. Aku udah bilang ketemu teman aku ya ketemu teman aku. Masa kamu nggak mau ketemu teman aku? Dia marah-marah gitu guys. Pokoknya nggak jelas. Aku sampai kayak udah speechless banget. Dan di situ aku juga nggak bisa gitu loh dibentak-bentak gitu. Kalian bayangin lah ya. Aku ngerasa kayak di sini aku bener-bener udah ditindas, terus ditindas lagi di mall itu gitu. Akhirnya setelah itu aku masuk lift. Terus aku sama dia masuk lift. Terus kita setelah liftnya kebuka, aku ke kanan, dia ke kiri. Dan dia nggak mencoba untuk memanggil aku atau mencoba untuk kayak apa ya, mencari aku gitu, enggak. Jadi dia biarin aku aja, lu mau pergi, oh ya udah, gue nggak peduli, kayak gitu guys. Aku sampai sekarang mikir aku masih emosi loh, padahal ini kejadian udah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya aku pergi ke suatu cafe, aku di sana sendirian guys. Di cafe itu jauh dari rumah lagi kan. Untung di situ aku bawa dompet, coba ya. Coba kalau aku lupa bawa dompet, bayangin zaman itu tuh belum zaman online pakai HP, semua bisa bayar pakai HP guys. Zaman waktu itu tuh belum, pokoknya belum ada lah kayak OVO, GoPay, ShopeePay apa segala macam, nggak ada guys zaman itu. Jadi mengandalkan uang, cash atau nggak kartu. Akhirnya setelah 3 jam dia juga nggak cariin aku telepon mama aku minta jemput di mall itu. Untungnya mama aku mau jemput aku, dia baik banget, mama aku juga takut aku hilang ya. Jadi akhirnya dia jemput aku ke mall. Nah, pada saat mama aku udah aku telepon tuh, dia bilang, iya nanti aku jemput gitu ya. Akhirnya aku berinisiatif untuk cari ini cowok. Aku samperin ini cowok di suatu cafe, karena aku tahu ini cowok mau ketemuan sama temannya di mana. Karena di telepon udah ngomong di restoran ini gitu. Aku samperin, aku sampai di depan restorannya, aku panggil dia. Bayangin guys, dia kayak gak nyaut, dia kayak gak peduli gitu, aku panggil dia. Aku sampai kayak, oh my god. Terus udah gitu, aku tunggu lama banget di depan guys. Dan dia itu gak berusaha untuk ke depan, dia tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu, dia gak peduli sama aku guys. Aku tahu mungkin sikap aku pada saat itu kekanakan banget ya. Harusnya aku masuk aja mencoba berbaur. Tapi pada saat itu ngerti gak sih, aku tuh ada ego gitu loh. Maksud aku ngerasa kayak, kenapa lu gak ada mempertimbangkan sama sekali jawaban gue gitu. Lu kenapa kayak ninggalin gue di mall itu, lu nggak cariin gue. Aku ngerasa karena dia nggak cariin aku, jadi aku merasa dia tuh ninggalin aku. Kalau aku nggak nyamperin dia di restoran, dia juga nggak peduli. Aku mau pulang pakai apa juga dia nggak peduli gitu loh. Jadi aku bener-bener sedih banget pada saat itu. Aku tunggu di depan restoran juga. Harusnya ya kalau bener dia itu keluar ke restoran, dia berusaha untuk kayak, ya udahlah kita ketemu aja dulu teman aku bentar gitu, bujuk aku bentar lah gitu ya. Tapi dia nggak berusaha bujuk, dia kayak nggak peduli, dia nggak menghargai aku juga di depan teman-temannya. Jadi kayak aku di situ masih ngerasa bego banget ya kalau aku mikir sekarang. Kenapa gue pada saat itu nyamperin dia? Harusnya gue nggak peduli, gue pulang aja sama nyokap gue gitu. Aku mikir gitu sekarang. Akhirnya setelah nunggu lama, dia keluar dari restoran, dia nggak berusaha untuk nyamperin aku, manggil aku, nggak. Dia langsung jalan nyelonong gitu aja ke arah lift gitu. Akhirnya aku ikutin dia. Aku bego banget ya dulu ya, aku mikir kayak kenapa aku dulu ikutin dia gitu. Padahal aku udah mau dijemput sama mama aku. Akhirnya aku ikutin dia ke lift, turun. Terus setelah turun dari lift, kita nyampe ke parkiran. Aku ngomong sama dia kalau aku mau pulang sama mama aku. Di situ dia marah banget guys. Dia sampai genggam tangan aku keras banget. Dia itu anak nge-gym guys. Dia itu bener-bener gym freak gitu. Jadi kayak 1 minggu ada 7 hari, dia nge-gym 5 hari guys. Setiap hari pulang dari kantor dia nge-gym pasti tiap malam. Jadi badannya itu lumayan keker gitu ya. Dan dia juga cowok guys, jadi bener-bener kayak dia itu kuat banget. Terus dia genggam tangan aku keras banget, bener-bener sakit banget. Aku gak pernah digenggam sama orang sekeras itu. Terus dari gitu dia nggak mau ngelepasin aku, dia marah-marah. Aku lupa sih kata-katanya apa, intinya dia marah-marah sama aku. Dia marah kenapa kelakuan aku begitu, kenapa aku telepon mama aku, kenapa dan lain-lain gitu. Dia nyalahin aku, dan aku nggak bisa dong dimarahin kayak begitu kan. Aku pasti ada pembelaannya. Aku marah balik ke dia. Terus aku pada saat itu lagi bawa kayak ada tas belanjaan gitu. Dia tarik tas belanjaan aku, dia banting tas belanjaan aku.
Terus udah gitu dia langsung tarik badan aku kayak begini, terus dia langsung nunjuk aku, dia bilang gini, kita putus. Sampai dia bener-bener maki aku kayak begitu, dia nunjuk aku, kita putus. Dia langsung teriak keras banget, sampai orang di parkiran itu sampai ngelirik semua. Aku sampai nangis gitu guys, aku kayak, ngerti gak sih, nangis itu bukan sedih diputusin, tapi nangisnya itu kayak, kok menakutkan banget yang jadi pacar gue gitu. Aku kayak kaget gitu, ini orang kasar banget, menakutkan banget. Akhirnya aku nangis kan. Setelah aku nangis, dia tarik aku, dia paksa aku masuk ke dalam mobil. Aku nggak mau dong, ya kan, aku takut dong, aku takut dia apa-apain di dalam mobil, karena kan dia aja di luar mobil udah kasar banget sama aku. Dia maksa aku untuk masuk ke mobil, dia dorong aku gitu, masuk. Akhirnya karena aku lemah guys, aku tuh cewek, dan juga memang aku bukan tipe cewek yang olahraga, jadi tenaga aku tuh nggak kuat. Akhirnya aku masuk, duduk, dipaksa sama dia duduk. Di situ tiba-tiba dia minta maaf dong. Aneh kan, tadinya dia marah-marah sama aku, sekarang dia minta maaf. Aku sampai bingung gitu. Akhirnya setelah nggak lama ini orang minta maaf sama aku, mama aku telepon. Mama aku bilang kalau udah sampai di mall itu. Ya udah, akhirnya ini cowok baik-baik nganterin aku. Dan mama aku tuh parkirnya di sini ya. Jadi ini lobby nih. Ini lobby mall nih ya. Ini mall bener-bener nih, pintu masuknya mall. Ini mobil mama aku. Jadi nggak langsung di depan mall gini. Jadi di sini, di pinggiran sini, karena yang di bagian sini buat drop off gitu. Ini cowok nggak nganterin aku sampai di depan mobil mama aku. Jadi dia nganterinnya sampai lobby depan mall ini aja. Karena dia kayaknya takut deh ketemu mama aku gitu. Dan menurut aku, kalau aku pikir sekarang ya, ini cowok nggak sopan banget. Harusnya dia samperin mama aku dong, tegur gitu ya, tante. Harusnya dia nganterin aku dengan baik-baik gitu. Jadi aku ngerasa sekarang sih nggak sopan banget sih, dulu deh kayak gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku pulang. Nggak lama, malamnya ini cowok nyamperin aku lagi di rumah, nyamperin ke rumah. Akhirnya aku ke depan rumah di mobilnya, dia minta maaf gitu sih. Tapi minta maafnya juga masih ada gengsi, jadi kayak bukan minta maaf yang ngaku salah 100%, tapi kayak ya udah minta maaf aja. Dan di situ aku masih bego sih, aku masih kayak ya udahlah. Ya udah, akhirnya setelah kejadian itu kan memang aku maafin, tapi di hati aku enggak. Di hati aku tuh aku masih merasa kayak ini cowok jahat banget sama gue. Dia kasar banget, bikin gue trauma sama cowok. Terus juga kayak bener-bener kayak apa ya, monster gitu kalau menurut aku. Pada saat dia maki-maki aku di parkiran, itu sampai orang ngeliatin, itu bener-bener malu-maluin banget. Dia nggak memperlakukan aku seperti manusia pada saat itu. Jadi aku di situ sadar, oke, ini cowok nggak bisa gue pacarin terus. Oke, jadi suatu hari aku putusin dia. Setelah aku putusin, dia bener-bener langsung mengemis cinta sama aku guys. Dia bener-bener berubah 180 derajat lagi, balik seperti pas awal pacaran lagi. Jadi langsung bener-bener minta maaf, minta balikan dan lain-lain. Di situ jujur aku masih ada sedikit dendam sama dia. Jadi pada saat itu aku tarik ulur. Jadi kayak antara mau nggak mau untuk balikan gitu. Padahal dalam hati aku tahu aku nggak mau balikan lagi sama nih cowok. Cuman aku pengen aja tarik ulur gitu, karena aku kesel sama dia itu jahatin aku terus pada saat kemarin-kemarin itu. Ya udah, akhirnya di situ dia sampai sakit. Setelah aku putusin tuh dia sakit guys, sakit sampai turun 3 kg dia bilang. Dia samperin aku juga setelah dia sembuh, dan aku lihat emang badannya kurusan sih. Dan di situ dia memang lebih pucat gitu. Emang anaknya lemah sih, suka sakit-sakitan. Jadi aku nggak tahu dia sakit beneran gara-gara sakit hati atau sakit karena penyakit emang lemah gitu. Akhirnya setelah 2 minggu aku tarik ulur dia, aku memutuskan untuk bilang, udah deh, kayaknya nggak mungkin kita balikan lagi gitu. Aku putusin hubungan sama dia, aku nggak balas chat dia sama sekali, pokoknya nggak ada hubungan sama dia. Terus ya udah, aku udah nggak hubungan sama dia, dia teleponin aku, dia chatin aku juga nggak pernah aku balas lagi. Akhirnya setelah 3 bulan putus, aku kenalan dan deket sama satu cowok. Jadi aku PDKT nih sama cowok ini. Cuman PDKT-nya sih intens ya, jadi bener-bener deket banget. Tapi pada saat PDKT itu, cowok ini tuh pengennya aku upload foto bareng dia di Instagram. Karena dipaksa, awalnya aku juga ragu ya, karena kan aku baru putus gitu, jadi aku ragu upload kayak. Tapi nih cowok maksa banget nih gebetan aku. Ya udah, akhirnya aku upload foto bareng dia. Tiba-tiba mantan aku yang selingkuhin aku itu chat aku. Dia bilang gini, "Congrats ya Pauline." Dan dia tuh langsung kirimin foto aku sama gebetan baru aku. Congrats. Terus aku bilang dong, thanks. Aku jawab gitu dong, thanks. Dia jawab gini, "Bagus ya kamu tuh bagaikan menabok wajah aku di depan ribuan orang." Dia bilang gitu. Jadi menurut dia, dengan aku upload foto bareng cowok baru, aku menabok dia di depan ribuan orang. Aku bilang dong, "Hah? Menabok gimana? Kan udah putus. Lu udah mantan gue, lu bukan pacar gue." Terus dia maki-maki aku dong. Aku lupa kata-katanya apa. Intinya dia maki-maki aku. Dia menuduh seakan-akan aku itu selingkuh sama gebetan aku di belakang dia. Makanya aku putusin dia. Hah? Gimana ceritanya sih? Orang aku kenal sama ini cowok setelah putus dari dia, kok sekarang aku dituduh selingkuh gitu?
kadang-kadang lucu ya guys, tukang selingkuh nuduh orang selingkuh, itu kan aneh gitu. Jadi aku sekarang mikir ini lucu banget ya ini cowok gitu. Ya udah akhirnya sih putus hubungan sih, bener-bener kayak dia marah sama aku juga, tapi kita masih follow-followan Instagram sih sampai sekarang. Cuman ya udah nggak ada hubungan sama sekali gitu, aku nggak peduli juga ini cowok gitu. Ya udah akhirnya aku jadian sama gebetan aku yang baru itu. Satu hal lagi yang aku pelajari juga adalah seorang tukang selingkuh, karena dia itu memang suka selingkuh, suka bohong, makanya dia itu menganggap pasangannya itu sama seperti dia. Nggak bisa dipercaya tukang bohong, tukang selingkuh. Makanya pada saat aku pacaran sama dia aja, setelah dia selingkuhin aku, dia jadi posesif kan. Dia cekin chat aku, kontak aku, terus dia juga mau pakein GPS tracking. Dan setelah putus pun, setelah beberapa bulan aku deket sama cowok lain, aku dituduh selingkuhin dia pas pacaran gitu. Jadi aku putusin dia demi ini cowok. Jadi memang ya tukang selingkuh akan menuduh orang lain juga selingkuh guys. Dia menganggap semua manusia sama seperti dia. Jadi buat teman-teman, janganlah cari pacar yang memang sudah punya track record tukang selingkuh, karena itu sangat mengiris hati guys. Aku sih nggak mau lagi-lagi deh guys. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman pernah diselingkuhin juga sama pacar atau gebetan, boleh banget share cerita kalian di kolom komentar. Aku penasaran banget, aku pengen tahu orang lain itu kisahnya kayak gimana sih diselingkuhinnya, apakah sama seperti aku atau enggak. Dan aku kan punya satu pengalaman lagi yang diselingkuhin sama cowok lain. Kalau misalnya memang kalian tertarik mau dengerin ceritaku yang diselingkuhin sama cowok satu lagi, kalian bisa langsung request aja, tulis aja di kolom komentar. Kalau banyak yang mau, aku akan bikin part 2-nya. Oke?